Oleh karena itu pastikan hari-hari ini antum punya start yang baik di Ramadan. Hari-hari ini jaga betul seluruh kemampuan puncak antum harus tuangkan di 10 hari terakhir. Tapi start harus bagus. Start harus bagus. Lap pertama, lap kedua itu menentukan. Walaupun nanti klimaksnya di lap terakhir insyaallah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan yang luar biasa kita bisa berkumpul pada sore hari ini, dan dipastikan kajian kita pada sore hari ini lebih prestis, lebih mulia, lebih utama dibanding kajian kita pada pertemuan yang lalu atau dua yang lalu, dan begitu seterusnya. Tentu saja jika kita lihat dari sisi waktu, bukan dari sisi niat yang ada di dalam hati-hati kita. Karena kita pada saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti, bulan yang kita tunggu, bulan yang kita idam-idamkan, bulan di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di setiap malamnya ada pembebasan dari siksa api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu berlangsung setiap malam di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita punya kesempatan untuk masuk surga dari pintu Rayyan, bulan yang sangat luar biasa, dan klimaksnya nanti ketika ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, agar Allah tambah dan terus bertambah nikmat kita pada bulan suci Ramadan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa start kita harus bagus, hadirin. Start kita harus bagus. Kita hari keberapa nih hadirin sekalian? Masih ingat nggak? Udah lupa. Maksudnya saking senengnya gitu, saking interestnya orang kan suka blank. Kita sampai ke hari yang ke-3. Dan ini hari awal. Hari ketiga adalah hari-hari pertama. Dan di hari-hari pertama ini seringkali iblis masuk ke kita. Udah nggak usah maksimal, nggak usah habis-habisan, santai dulu. Kan Lailatul Qadarnya nanti di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Udah kita kongko dulu lah. Ketika kita mau tarawih, udah ngumpul dulu lah. Besok kan masih bisa. Kan lo juga mau itikaf nanti di 10 malam terakhir. Ya sekarang ngumpul lah. Lalu yang lebih ilmiah lagi, kasih dalil innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ini kan awal. Nabi yang bilang loh. Makanya kita ngumpul dulu nih malam ini. Kita santai dulu. Kita happy-happyan dulu. Nanti silakan deh mau malam 21, 22, 23, 24 antum beritikaf. Nah itu urusan antum. Itu juga amal itu tergantung endingnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung hasil akhir. Amalan itu tergantung garis finish. Start tidak memastikan posisi kita di garis finish. Tapi perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa amal soleh adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Dan layaknya sebuah perlombaan, start bukan penentu posisi kita di podium, tapi start sangat menentukan alur perlombaan pada saat itu. Start sangat menentukan di posisi mana kita di garis finish. Ketika kita punya start yang bagus, kita start di pole position,
maka kita akan lebih mudah mengontrol jalannya perlombaan. Kita lebih mudah mendikte lawan-lawan kita yang ada di belakang. Kita akan mudah menjaga jarak dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi kalau antum start dari posisi 5 atau posisi yang paling belakang, antum akan kesulitan. Kemampuan antum bisa menginjak gas sekencang-kencangnya, tapi lawan nutup dari depan. Antum akan kehabisan waktu untuk melewati pembalap di depan antum, lalu di depan antum lagi, dan di depan antum lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembalap terbaik saja pernah gagal meraih juara dunia karena di seri terakhir start dari paling belakang. Itu menunjukkan bahwa hari-hari ini menentukan. Hari-hari ini akan mempengaruhi semangat antum di 10 malam terakhir. Kalau antum ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar, start dari sekarang. Jangan terima apa yang dihembuskan oleh syaitan. Syaitan gak ingin antum sukses di Ramadan kali ini. Syaitan gak ingin antum dapat Lailatul Qadar. Syaitan gak ingin antum iktikaf. Atau kalau antum gak iktikaf, syaitan gak ingin antum maksimal beribadah di rumah antum di 10 hari terakhir. Caranya gimana? Dihancurkan startnya. Karena begitu start berantakan, semua berubah. Semua berubah. Semua berubah. Sebuah tim sepak bola yang punya strategi khusus, ketika menghadapi partai final, tiba-tiba di 5 menit pertama kebobolan 3-0. Kira-kira strategi berubah nggak? Berantakan semua atau strategi? Semua berubah. Akhirnya pertandingan dalam tekanan, lalu harus ada perubahan pemain yang awalnya mau seimbang harus total nyerang, otomatis pertahanan jadi terbuka. Semua berubah gara-gara start yang miss. Jangan miss di hari ini, jangan miss di hari esok, jangan miss di lusa. Karena miss-miss kita di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, itu bisa merubah peta kita di Ramadan tahun ini. Ini akan menghancurkan cita-cita kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini akan menghancurkan harapan kita bisa maksimal di 10 hari terakhir. Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah menjelaskan tentang sebuah konsep reward dan punishment yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal soleh dan bermaksiat. Apa kata Hasan Al-Basri? Al-Imam besar ini yang luar biasa, beliau mengatakan inna min jazail hasanah hasanatun ba'daha. Sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan, sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan berikan amalan di waktu berikutnya. Jadi salah satu ganjaran sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya, ibadah yang kedua. Lalu ganjaran ibadah kedua, ibadah yang ketiga, dan seterusnya. Dan sebaliknya, wa inna min uqubatis sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Dan salah satu hukuman dari dosa yang kita lakukan, itu dosa berikutnya, akan lahir dosa berikutnya. Lalu dosa berikutnya, dan dosa berikutnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis surat Imam Muslim, apa kata Nabi? Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya ke kebaikan yang berikutnya. Lalu kebaikan-kebaikan itu setelah berkolaborasi yahdi ilal jannah, kata Nabi, maka akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal kadhiba, sesungguhnya sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur, maka akan menyeret pelakunya mengerjakan kefasikan berikutnya. Kefasikan berikutnya. Dan kalau kefasikan itu sudah terakumulasi, yahdi ilan nar, maka akan menyeret pelakunya untuk mengerjakan masuk ke dalam siksa api neraka. Sebuah kaidah yang sangat kuat bersumber dari hadis Nabi SAW. Kaidahnya Hasan Al-Basri. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dosa akan mencetak dosa berikutnya. Terapkan kaidah ini di bulan suci Ramadan.
Terapkan kaidah ini di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kalau kita isi hari pertama kita dengan kebaikan dan amal soleh, maka hasilnya apa? Ayo bantu saya dalam memecahkan masalah ini, hadirin siapa? Siapa yang bisa terangkan? Fadhal antum. Bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Ini baru hari pertama loh pertanyaannya. Antum visioner sekali langsung masuk bulan Syawal. Pertanyaan saya, kalau kita mengisi hari pertama dengan amal soleh, maka hasilnya apa? Ada yang bisa lebih antum? Iya, hari kedua. Kan pertanyaan hari pertama di hari kedua. Lalu hari kedua kita isi dengan kebaikan nih. Maka solusinya, maka hasilnya kebaikan di hari ketiga. Lalu hari ketiga kita isi dengan kebaikan lagi, maka hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan pada saat kita masuki prime time-nya Ramadan di 10 hari terakhir, kita sudah siap, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah siap. Ada hadiah buat mereka berdua. Ya, dua. Ya, saya berharap antum berkenan makan makanan yang saya bawa buat buka puasa hari ini. Dan ini bukan dari panitia, ini dari saya pribadi buat antum berdua yang menjawab. Rabbana taqabbal minna. Pas maghrib, bukan saat ini, pas maghrib, ya, oke. Jadi lihat, makanya cerdasnya syaitan, ketika dia mau menghancurkan akhir Ramadan antum, dia nggak mengatakan akhir Ramadan kita hangout, kita clubbing, kita mabak-mabakan, enggak, dia hancurkan start antum. Karena semua demikian, semua perlombaan dan semua bidang, begitu startnya berantakan, kedepannya berantakan, nextnya berantakan. Jadi dihancurkan ini. Terus syubhatnya, talbis iblisnya, dia kasih mimpi-mimpi indah di akhir bulan Ramadan. Kan nanti antum itikaf juga, antum bisa fokus nanti. Sekarang santai dulu lah. Padahal sunnatullah mengatakan start sangat menentukan posisi kita di garis finish. Dan sebaliknya, kalau hari pertama kita isi dengan maksiat, apa sunnatullahnya? Hari kedua kemungkinan besar maksiat. Hari kedua maksiat, ingat Hasan al-Basri tadi, hari ketiga maksiat. Hari ketiga maksiat, hari keempat nggak maksimal. Terus kecuali kita gunting lingkaran syaitan itu dengan taubat dan istighfar. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Itu tidak mudah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pastikan hari-hari ini antum punya start yang baik di Ramadan. Hari-hari ini jaga betul seluruh kemampuan puncak antum harus tuangkan di 10 hari terakhir. Tapi start harus bagus. Start harus bagus. Lap pertama, lap kedua itu menentukan. Walaupun nanti klimaksnya di lap terakhir insyaallah ta'ala. Itu poin yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, perlu kita sadari bersama-sama, waktu kita di Ramadan ini nggak banyak. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita di Ramadan ini berapa lama, hadirin? Ketika saya bertanya begini, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang bilang 30, ada yang bilang 29. Mari kita simak apa ungkapan yang Allah gunakan tentang Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ternyata Allah nggak mengatakan 29, Allah nggak katakan 30 hari, Allah katakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja yang terhitung. Hanya beberapa hari. Ayyam. Hanya beberapa hari.
Hanya beberapa hari saja. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, seperti salah satu ulama besar, ulama senior Syekh Sa'ad Khathlan, Allah ingin memberikan sebuah pesan kepada kita, Ramadan sangat singkat. Betul, kalau pakai matematika kita itu 1 bulan. Tapi kenyataannya lebih cepat dari itu. Gak lama. Gak lama. Hanya beberapa hari. Dan itu kemahakuasaan Allah. Sebagaimana dalam, bukan konteksnya Ramadan ya, dalam konteks tanda-tanda hari kiamat itu, maka waktu itu sangat cepat. Sampai 1 tahun seperti 1 bulan, kata Nabi SAW. Cepat. Oke, 1 tahun itu matematika Anda. Itu kasat mata 1 tahun. Tapi ketika kita jalani 1 tahun, cepatnya minta ampun. Di Ramadan, hadirin. Ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja, kata Allah. Enggak banyak. Dan sadaqallah, pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu membuktikan itu. Itu nggak sadar, ya Allah, udah hari ke-16 aja nih. Nggak terasa. Ya Allah, hari 19. Ya Allah, besok udah ada yang masuk ke itikaf. Sedangkan gue masih lembur, job banyak, disuruh dinas pula. Cepet itu hari. Ramadan cepat. 1 bulan aja singkat. Ini Allah katakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari yang terhitung. Allah menggunakan ungkapan beberapa hari. Pesan bagi kita. Jangan sia-siakan Ramadan. Pesan bagi kita. Kalau kita maksimalkan hanya beberapa hari kok. Hanya beberapa hari. Bukan ratusan hari. Bahkan Allah nggak katakan puluhan hari. Allah ayyam, hanya beberapa hari. Itu penjelasan sebagian para ulama. Dan harusnya kita lebih semangat nih. Semua bisa dipending. Tapi Ramadan nggak bisa dipending. Bahkan Ramadan akan berlari dan terus berlari. Dan kalau kita tidak maksimalkan, kita tergerus dan akhirnya gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Di tahun-tahun lalu itu cepet banget. Memang kesan lamanya mungkin di hari pertama, hari kedua, tapi setelah itu udah 13, udah 16, udah 19, 224, 227, malam takbiran, selesai semua. Maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita sadar bahwa Ramadan sangat singkat, maka ada hal yang harus kita lakukan selain beramal. Yang harus atau yang perlu kita ketahui adalah kita bukan hanya beramal, tapi kita harus cerdas dalam beramal. Dan sikap cerdas dalam beramal adalah mengerti fikih prioritas dalam beramal. Karena waktu sebentar, hadirin. Waktu sebentar. Sedangkan amalan di Ramadan banyaknya luar biasa. Apabila kita ingin masukkan seluruh amalan itu, kemungkinan kita nggak sanggup. Waktu cepat, tenaga kita terbatas. Belum lagi kita harus kerja segala macam. Sedangkan amalan-amalan banyak sekali.
Maka yang harus dilakukan adalah menentukan prioritas dalam beramal. Hal ini disitir oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, wa'malu wa khairu. Atau kalau kita ambil redaksi dari awal, saddidu wa qaribu wa'malu wa khairu. Saddidu, maksimallah ketika beramal, sempurnalah ketika beramal. Wa qaribu, kalau Anda nggak bisa maka dekatilah kesempurnaan. Qaribu, dekati. Siapa di antara kita bisa beramal sempurna? Kalau nggak bisa 100%, ya 99, nggak bisa 98, nggak bisa 97, sampai terus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa'malu, lalu Nabi melanjutkan nasihat beliau yang ketiga, dan tetap beramal. Jangan merasa nggak bisa kerjakan semua, udah ditinggalkan, nggak, tetap beramal. Namun yang harus Anda lakukan, wa khairu, pilih, kata Rasulullah SAW, pilih. Ketika Anda nggak bisa kerjakan semuanya, bukan ditinggalkan begitu aja, pilih, pilih, pilih. Apa yang diprioritaskan di yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan seterusnya. Pilih. Ini perintah, suruh milih kita. Bukan ngerjakan semua, nggak sanggup kita kerjakan semua. Siapa di antara kita hari ini ngerjakan seluruh sunnah Nabi SAW? Nggak ada. Pilih. Karena kita nggak bisa kerjakan semuanya. Tapi kita bisa milih. Wa khairu, pilih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah landasan tema kita pada sore hari ini. Bagaimana fikih prioritas dalam beramal di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin. Yang pertama, apa yang harus kita prioritaskan? Ayo. Yang pertama, apa yang harus kita prioritaskan? Saya berhadapan dengan para expert ya, orang yang pengalamannya luar biasa. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa hal yang pertama kali harus kita lakukan? Antum yang pakai peci itu. Berbakti kepada orang tua. Jadi masuk Ramadan yang pertama kali saya lakukan nih, berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Ada yang lain? Antum? Ya antum. Puasa. Iyalah, masa kan Ramadan kok ya puasa. Tapi belum tepat. Yang pertama. Antum apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, prioritaskan amalan-amalan wajib itu. Zak, Anda masih punya makanan buka? Masih ada sih. Coba, tolong kasih beliau nih. Amalan-amalan wajib. Kenapa demikian? Karena dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada diriku yang paling aku cintai dibanding amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hambaku. Jadi amalan-amalan wajib harus ditekankan sebelum yang lain. Antum harus pasang mindset antum, Ramadan amalan wajib. Amalan wajib sebelum yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang amalan wajib dan langsung firman Allah SWT dalam hadits qudsi di atas menjelaskan, lalu kita lebih dalamkan, prioritaskan amalan-amalan hati sebelum amalan-amalan zahir yang wajib. Prioritaskan amalan hati.
Dan ini blind spot banyak orang di bulan suci Ramadan. Ketika berbicara amalan, langsung arahnya ke amalan zahir. Lupa. Allah berfirman ketika bicara tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba koneksikan Al-Baqarah 183 ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati, kata Nabi. Dan ini goal besar. Ini visi orang berpuasa, hati. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa puncak orang-orang yang berpuasa adalah bukan hanya orang yang menahan lapar haus, dan bukan hanya orang yang mengatakan tidak pada maksiat-maksiat zahir, tapi orang-orang yang mempuasakan hatinya dari virus-virus hati. Ini puncak. Dan hadirin, para ulama telah ijma' bahwa amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan zahir. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim, ini dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama yang lain. Amalan hati pahalanya lebih besar daripada amal-amal zahir, tanpa bermaksud meremehkan amalan-amalan zahir, karena semua harus dikerjakan. Tapi prioritaskan hal ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi yang mengatakan inti takwa itu di sini, bukan di sini. Bukan di muka, bukan di tangan, bukan di retorika. Di sini, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika banyak para ulama menjelaskan tentang puasa, mereka menekankan masalah hati, dan yang paling mereka tekankan adalah tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Khususnya ketika mereka membahas firman Allah SWT dalam hadits qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku. Ini kan hadis yang sering kita dengar di Ramadan. Puasa ini untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Ketika Allah menyatakan puasa ini untukku, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif dan para ulama yang lain seperti Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Allah mengatakan puasa itu untukku, ini penekanan dengan tegas bahwa nggak boleh kasih ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini untuk saya. Kalau ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Puasa Ramadan, hadirin, adalah momentum menjaga tauhid kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini poinnya. Allah yang mengatakan, wa ana ajzi bi. Puasa momen menjaga keikhlasan, menjaga hati. Makanya kalau orang nggak ikhlas di Ramadan, berat dia ikhlas di luar Ramadan. Karena karakter puasa itu mengkondisikan hati kita untuk ikhlas. Karakter puasa membuat kita suka menyembunyikan amalan dan hanya kita tujukan kepada Allah. Karakter Ramadan membuat kita ketika beramal tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kan ketika ulama membahas tentang puasa, kata mereka puasa itu amalun sir. Amalun sir. Amalan yang rahasia. Dan ini keunikan puasa. Ketika kita sedang sholat di tempat publik, orang ngelihat ruku kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud kita. Tapi ketika kita puasa, termasuk di tempat publik, susah untuk membedakan mana puasa, mana enggak. Siapa yang bisa membedakan siapa ibu-ibu yang enggak puasa pada hari ini? Karena menyusui, karena sedang hamil, kan susah. Jadi ketika dia beribadah, kecuali kalau dia terang-terangan, artinya
Puasa ini mengajak kita untuk merahasiakan amal ibadah dari mata manusia dan hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama sampai menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbola. Seperti misalnya Imam Ahmad mengatakan lam yaktubhul katabah. Saking rahasianya, malaikat pencatat aja miss tuh nyatat ibadah puasa. Sampai begitu bahasanya. Apakah maksudnya miss benar? Enggak lah, enggak mungkin miss. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar pasti dicatat oleh raqib dan atid. Tapi maksudnya gaya bahasa hiperbola, hadirin sekalian. Ini puasa, ini Ramadan, ini momentumnya menjaga amalan-amalan hati, khususnya keikhlasan. Dan ini momen kita menyembunyikan amalan. Karena puasa karakternya amalan rahasia. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al. Apabila salah seorang dari kalian bisa menyembunyikan amal-amal solehnya, sembunyikan amal solehnya tersebut. Sembunyikan, jadi tampilkan. Jangan ditampilkan, sembunyikan. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Dan itu yang dilakukan para salaf dulu. Abdurrahman bin Abi Layla, hadirin sekalian, yusolli fi baiti fa idza sya'ara bi ahadin qata'a salatan nafilah. Abdurrahman bin Abi Layla itu kalau salat sunnah beliau kerjakan di rumahnya, dan ketika dia merasa ada orang yang mau masuk ke kamarnya atau ke ruangan tempat dia sholat, dia hentikan sholatnya. Wanam ala firashi, lalu beliau berbaring di atas kasurnya. Ka'annahu naim, seakan-akan dia sedang tidur. Feduh alaihi dakhil, lalu begitu orang lain masuk, wa yaqul hadza la yaftur minan naum ghalibu waqti ala firashi naim. Lalu yang masuk komentar, nih orang emang kerjaan tidur doang, mayoritas waktunya dipakai buat tidur nih orang. Padahal dia sebenarnya qiyamul lail tuh nggak mau ketahuan. Wa ma'alimu annahu yusalli wa yukhfi dzalika alaihim, dan nggak ada yang tahu beliau menghabiskan banyak waktu untuk sholat karena beliau sengaja menyembunyikan dari mata-mata manusia. Kayak ada orang mendekat, beliau berusaha segera salam dan selesai, lalu pura-pura tidur, disegerakan salamnya, lalu tidur, merem aja, kan nggak bohong, orang merem kok, terserah persepsi orang mau apa. Ya ini orang kerjanya tidur doang. Lihat, bukan dikencengin bacaan Qur'annya, bukan dikencengin. Apalagi kalau pas lagi baca Al-Baqarah gitu loh. Lalu ketika dikomentarin, nih orang kerjanya tidur aja, nggak klarifikasi itu hadirin. Mohon maaf jaga omongan ya, saya tuh dari tadi udah sholat, Anda nggak lihat aja. Ini suudzon sama orang. Nggak bilang begitu. Diam dia. Nggak peduli orang bilang pemalas kayak orang yang kerjanya tidur, nggak peduli. Kenapa? Karena beliau hanya mencari pujian Allah, bukan pujian manusia. Orang yang mencari pujian Allah ketika dicela manusia nggak akan galau, karena itu bukan ekspektasi saya, itu bukan tujuan saya. Pengen dicela nih sama orang, biasa aja deh. Kenapa kita sering galau, sering tertekan ketika dikritik orang, dicaci maki orang, dibully orang? Jangan-jangan karena kita belum bisa mewujudkan keikhlasan. Karena masih ingat teori kecewa, dan kita harus ulang-ulang terus nih teori kecewa. Apa teori kecewa? Kekecewaan berbanding terbalik dengan harapan atau ekspektasi. Kita akan kecewa ketika harapan dan ekspektasi kita tidak terwujud. Dan kita akan senang ketika ekspektasi kita dan harapan kita terwujud. Kan begitu aja simpelnya. Ketika seseorang harapannya adalah mencari ridho Allah, maka ketika manusia nggak muji, kecewa apa enggak? Nggak kecewa. Kan gitu poinnya. Antum misalnya ke dealer Toyota, antum ingin beli
Avanza. Lalu orang Toyotanya nyambut antum di depan pintu, langsung bilang gini, culuk-culuk, mohon maaf ya Pak, Innova kita lagi habis, mungkin inden 4 bulan. Kira-kira antum kecewa nggak? Antum kecewa nggak? Nah, kayaknya antum lagi puasa, agak lama nih koneksinya nih hari sore. Antum kecewa apa nggak? Kenapa nggak kecewa? Antum akan nanya, mohon maaf Mbak, Avanzanya ada nggak? Oh kalau Avanza ada. Ya udah, saya nggak peduli mau tuh Innova ada kek, mau nggak diproduksi lagi kek, mau punah kek, yang penting Avanzanya ada. Kan begitu. Kenapa? Karena ekspektasi kita bawa pulang Avanza. Nah begitu juga kalau ekspektasi kita pas puasa, pas memberi, pas infak sedekah, pas kasih makan orang bukber, pada saat taraweh, pada saat mungkin kasih makan orang sahur dalam sahur on the road dan lain-lain, cari ridho Allah. Mau orang jelek-jelekin kita, mau nyinyir, mau membuli, nggak ucapkan terima kasih, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Bukan Anda kok yang saya incar tuh di atas. Makanya para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu yastawi indahul madahu wa dham. Orang yang ikhlas itu bagi dia sama aja mau dipuji atau dicela, nggak ada bedanya, karena bukan itu tujuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar klasik. Itu salah satu ulama juga yang namanya Imam Al-A'mash. Al-A'mash pernah bercerita, kuntu inda Ibrahim An-Nakhai. Aku pernah bersama Ibrahim An-Nakhai. Wa huwa yaqra'u fil mushaf. Dan Ibrahim An-Nakhai itu membaca dari mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun. Lalu tiba-tiba ketika beliau lagi baca dengan mushaf di sebuah ruangan, ada orang minta izin masuk dari luar. Assalamualaikum, boleh masuk enggak? Faghattal mushafa. Lalu beliau cepat-cepat menutup mushaf beliau. Wa qala la yarani hadza anni aqra fihi kulla sa'ah. Aku menutup mushaf ini agar orang itu tidak tahu bahwa aku sedang membaca Al-Quranul Karim. Gitu. Bukan dikencengin, bukan jadi kayak Syekh Sudais gitu loh. Oh, ada yang datang, apalagi calon mertua datang, wow, luar biasa lah. Semua dikeluarin, enggak, disembunyikan, takut mereka. Makanya yang herannya, kalau ulama-ulama sehebat mereka khawatir ria, kok orang hari ini tenang-tenang aja, santai. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Muhammad bin Aslam, hadirin, Muhammad bin Aslam. Kata pendampingnya, lazamtuhu akthar min 20 sana. Aku mendampingi Muhammad bin Aslam itu lebih dari 20 tahun. Lam arahu yusalli haitsu arahu rak'ataini min tatawwu fi makanin yarahu an-nas illa yaumal jum'ah. Aku nggak pernah melihat Muhammad bin Aslam selama lebih dari 20 tahun mengerjakan sholat sunnah di tempat publik, di tempat yang dilihat oleh manusia, kecuali hari Jumat. Mungkin sholatul intidhar, sholat intidhar kan di masjid. Wa sami'tuhu kadza wa kadza marra yuhlif wa yaqul law qadirtu an atatawwa haitsu la yarani malakai la fa'altu khaufan minar riya. Dan aku pernah mendengar ucapan Muhammad bin Aslam sambil bersumpah, kata beliau, demi Allah, kalau aku bisa menyembunyikan amalan sunnahku sehingga tidak ada yang lihat, termasuk 2 malaikat pencatat, maka aku akan rahasiakan dari malaikat-malaikat tersebut. Khawatir ria. Allahu Akbar. Takut tuh. Takut dipuji oleh makhluk. Kalau aku bisa sembunyikan, jangankan sama antum, sama malaikat nih, saya mau sembunyikan. Khawatir ria. Dan orang pada hari ini dengan mudah mengatakan, kalau ikhlas kan nggak apa-apa Ustadz. Ini kan dakwah, ini kan untuk syiar dan seterusnya.
Hadirin, kita nggak boleh menjust. Dan masalah niat antara seseorang dengan Allah, tapi simpelnya. Kalau mereka yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, yang soleh dan soleha, yang dikatakan generasi terbaik oleh Rasul SAW, itu menyembunyikan amalannya. Mungkinkah orang pada hari ini yang level imannya ribuan kali di bawah mereka dengan mudahnya menggapai keikhlasan? Kalau ada soal matematik, mahasiswa Fakultas Matematika UI semester 8 aja kesulitan ngerjain soal ini, mungkinkah anak kelas 1 SD dengan mudahnya mengerjakan soal ini? Itu aja hadirin. Ikhlas itu amalan tersusah. Sebagaimana disampaikan sebagian para ulama, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Ulama salaf mengatakan, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada keikhlasan. Yang paling susah ada menjaga keikhlasan. Kalau ulama-ulama papan atas kita kesulitan, mungkinkah kita dengan mudah? Walaupun memang menampilkan amalan, kalau selama ikhlas itu baik-baik saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus shadaqat fani'immahi. Al-Baqarah 271. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu tetap kalian berikan, itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya buat kalian. Kalau masalah duit aja, masalah fulus nih, ada salary UMR, ada salary 30 juta, kita kan pilih 30 juta. Itu duit. Kenapa pahala cari yang rendah dengan kita tampilkan? Padahal kita bisa sembunyikan. Dan ini latihan keikhlasan. Mereka takut riya. Ini puasa nih. Jaga amalan hati kita. Jaga amalan-amalan hati kita. Khususnya masalah keikhlasan. Dan ini dipentingkan. Kan yang Allah inginkan adalah bagaimana hati kita bersih di Ramadan. Dan hati kita bersih akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Karena kita bukan orang yang berpahaman murjiah. Yang penting hati, yang penting hati, yang penting hati. Tapi kita berusaha mengikuti pemahaman Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, seluruh anggota jasad itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, rusak tuh semuanya tuh. Hadirin, simpel aja. Kalau antum semangat beribadah sampai mengatakan tidak pada maksiat di Ramadan, tapi antum gak menata hati antum, lihat deh, berakhirnya pas 1 Syawal. Syawal balik lagi ke pattern semula. Sama, ketika ada orang nih, ada orang, dia senyum sama antum, dia baik sama antum, tapi gak dari hati. Hatinya gak suka sama antum. Pas ketemu antum senyum, tapi di belakang antum dia bukan senyumin antum ya. Di belakang antum dia bersikap baik gak terhadap antum? Enggak. Karena ketika dia bersikap baik di hadapan antum, bukan dari hati. Mungkin karena karena antum bosnya dia, antum manajernya dia, antum customernya, jadi walaupun cerewet tetap saja pembeli ada raja, tetap dia senyum. Tapi begitu antum nggak ada, mungkin antum digibahi. Kenapa? Karena nggak dari hati. Begitu juga mungkin ada orang, dan bukan mungkin, banyak kasus, orang tuh semangat sholat, semangat raweh, semangat sampai pada titik somul khusus, mengatakan nggak gibah, nggak caci maki, nggak bohong. Tapi kalau dia nggak sampai pada level menata hati, udah Syawal balik lagi. Jangan kan Syawal, buka puasa balik lagi. Buka puasa, kita belum bicara Syawal, buka puasa udah deh. Kenapa? Karena nggak bicara akar masalah. Akar masalahnya di sini. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan.
Dan itu kan goalnya sebenarnya hadirin. Goalnya tuh itu. Jadi ini yang harus ditekankan. Harus diingatkan terus. Mumpung hari-hari pertama. Mumpung hari-hari pertama. Makanya kan hadis yang sangat ditekankan dalam puasa Ramadan apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni. Lalu ketika bicara tarawih, apa kata Nabi SAW? Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lalu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, apa sabda Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika bicara puasa, kan ini 3 amalan terbesar Ramadan kan ini hadirin. Bicara puasa, yang Nabi mention apa? Iman, ihtisab. Bicara tarawih, iman, ihtisab. Bicara Lailatul Qadar, iman, ihtisab. Tapi siapa di antara kita yang memberikan perhatian penuh terhadap ini? Iman, ihtisab itu amalan apa? Amalan hati. Dan sudah kita bahas penjelasan Imam Khattabi tentang ihtisab, senang, happy, bahagia, itu amalan hati. Nggak merasa lama, nggak merasa berat, itu semua hati hadirin. Itu bukan fisik, hati. Dan itu yang diampuni oleh Allah. Bukan hanya sekedar orang yang nggak makan, nggak minum. Dan iman semua sepakat. Iman adalah akarnya di hati. Baru nanti ulama Ahlussunnah mengatakan talazum bainal batin wa zahir. Terkoneksi antara hati dengan anggota badan yang lain. Tapi intinya di hati. Mumpung masih hari ketiga nih hadirin, tata. Kalau kita hanya fokus dengan tarawih, dengan puasa, dengan iktikaf, tapi kita nggak masuk ke dalam hati, lihat deh, pengalaman tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu terulang lagi. Semangatnya hanya Ramadan. Begitu habis Ramadan selesai. Sama. Saat orang baik sama kita, tapi nggak dari dalam hati, dia akan baik hanya depan kita doang. Di belakang kita dia nikem. Orang yang semangat ibadah nggak dari hati, hanya fokus zahirnya saja, dia akan baik di depan Ramadan. Di belakang Ramadan dia lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan hati yang harus ditekankan adalah keikhlasan. Keikhlasan dan sembunyikan amalan, sembunyikan, kecuali syiar harus ditampilkan. Syiar itu bukan disembunyikan, ditampilkan. Ada yang bisa kasih syiar itu apa? Salat Jumat itu syiar. Salat berjamaah di masjid khususnya bagi laki-laki itu syiar. Itu memang benar ditampilkan. Jadi jangan sampai Jumat depan nggak ada yang sholat Jumat. Mas kenapa? Menyembunyikan amalan. Aku sholat Jumatnya di rumah. Sama anakku, aku yang imam, aku yang khotib, anakku jadi makmum. Nggak bisa, salah kaprah. Di antara syiar, hijab. Hijab itu syiar. Jangan sampai pulang dari masjid ini lepas jilbab nih para akhwat. Mbak, kenapa lepas jilbab? Aku tuh pakai hijabnya di rumah Pak Ustadz. Biar nggak ada yang lihat, hanya aku dan Allah saja yang tahu. Biarlah manusia ngomong apapun. Seperti tadi, Ibnu Abi Layla tadi. Mau dibilang wanita nggak beres lah, nggak istiqomah, hijrahnya pas-pasan. Yang penting aku berhijab pas nggak ada yang tahu. Gitu. Di kamar tuh aku berhijab Pak Ustadz. Kamar mandi berhijab. Lagi motong-motong bawang berhijab. Tapi kalau keluar ke kampus, ke kantor enggak. Karena aku berusaha menyembunyikan amalanku. Makasih Pak Ustadz. Nah kan repot kalau begini. Sekali lagi, kalau syiar itu ditampilkan, yang lain disembunyikan. Itu amalan hati. Yang kedua, amalan-amalan zahir yang wajib. Amalan-amalan zahir yang wajib. Dan tentu saja
sholat ya, dijaga tuh sholat. Dan sholat posisinya di atas puasa, hadirin. Makanya salah satu kesalahan fatal, ada orang puasa nggak sholat. Na'udzubillah. Puasa sih tapi nggak sholat. Dan banyak para ulama mengatakan bahwa orang yang puasa nggak sholat, puasanya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah surat apa? At-Taubah ayat 54. At-Taubah surat ke-9 ayat 54. Apa firman Allah? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan tidak ada yang mencegah diterimanya nafkah mereka, infak mereka. Jadi tidak ada yang mencegah infak mereka diterima oleh Allah, illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Kecuali karena yang pertama, kata Allah, mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena mereka kufur, infak mereka nggak diterima sama Allah. Terus yang kedua apa? Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Alasan yang kedua, tidaklah mereka mengerjakan sholat illa wahum kusala, kecuali dalam kondisi malas. Jadi kita nggak bicara nggak sholat ya. Ini orang sholat, tapi pas sholat malas, itu membuat amalan bisa jadi ditolak sama Allah. Infak mereka nggak diterima sama Allah. Sholat tapi malas. Aduh, sholat lagi. Kayaknya tadi udah zuhur kok sekarang asar lagi. Nggak betah sholat. Itu infak mereka ditolak kata Allah. Terus yang alasan yang ketiga, wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi sebel, kesel, nggak suka, kepaksa mereka infak. Karena pencitraan, nggak ikhlas. Jadi ayat ini dijadikan banyak para ulama, orang yang puasa tapi nggak sholat, puasanya nggak diterima oleh Allah. Jangankan nggak sholat, yang sholatnya males aja, Allah katakan infak mereka nggak diterima. Maka jaga. Dan kalau kita punya kakak, punya adik, sampaikan. Punya teman, sampaikan hal ini. Dan baik-baik, hikmah. Jangan diserang juga. Rasain lo nggak diterima kan lo puasa. Udah gue bilang udah apa. Jangan sampaikan, kita pengen dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Terus setelah sholat kita tuh puasa. Puasa Ramadannya dikerjakan. Dan ini panjang dan bukan saatnya kita bicara tentang fikih puasa, tapi intinya adalah jaga puasa kita dan jaga kesempurnaan puasa kita, dan lakukan amalan-amalan atau sunnah-sunnah puasa seperti sahur dan seterusnya, nanti kita akan mention juga, kita akan sebutkan. Terus yang lain apa? Zakat ya, yang jatuh haul di Ramadan keluarkan. Atau nanti zakat fitri jangan lupa. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, Nabi mewajibkan zakat fitr. Jadi usahakan zakat kita keluar ketika sudah jatuh haul atau pas nanti zakat fitr. Dan yang birrul walidain, ini berbakti sama orang tua nih, kasih hadiah di Ramadan, bukber sama orang tua di Ramadan, gitu. Jangan sampai bukber sama alumni 97 udah, alumni 2002 udah, lalu alumni 2004 udah, orang tua nggak sempet, udah nggak ada bukber, gitu. Pas ibunya minta buka, aduh mohon maaf mah nggak bisa, ini aja aku lagi bingung nih, undangannya 32 nih, harinya cuma mentok-mentok 30 gitu, gimana? Masih ada 2 lagi nih. Saya berharap sih pemerintah 32 tahun ini, subhanallah.
Karena bukberku ini 32. Jadi nggak bisa, nggak ada waktu. Transfer uang buat orang tua. Kalau pengen orang tua pengen bukber di luar, jalan aja sama orang tua bukber di luar. Jadi birrul walidain ini penting. Dan lakukan itu. Dan amalan-amalan yang lain. Nafkahin istri, itu penting. Itu loh, nafkahin istri. Nafkah istri itu hukumnya apa, hadirin? Wajib. Dan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kau infakkan untuk budak. 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga, kepada istri, anak-anak. Yang paling besar pahalanya apa kata Nabi? Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang kau infakkan ke istri dan anak-anak kita. Jadi tambah infaknya, nafkahnya tambah Ramadan nih. Gitu loh. Yang biasa sebulan 10 juta kasih 30 juta Ramadan. Gitu. Tambah. Setuju nggak? Kok ibu-ibu yang bilang setuju? Ibu-ibu jangan ikutan, saya lagi bicara sama bapak-bapak. Ibu-ibu setuju aja. Tambah nih ibu-ibu. Loh, pahalanya gede. Ini kadang-kadang kita infak ke yang lain, istri lupa. Istri lupa. Kasih tuh. Ini Ramadan. Anak-anak gitu. Niatkan infak, nafkah untuk keluarga. Ya. Jelas ini? Udah dicatat ibu-ibu? Ibu-ibu udah dicatat? Udah bagus. Alhamdulillah. Nah, tapi tenang aja, yang berikutnya ibu-ibu juga harus melayani suami dengan baik. Ini wajib nih. Melayani suami, berkhidmat sama suami itu all out lah. Kalau di luar Ramadan mijitnya cuma 20 menit, sejam nih Ramadan gitu. Lo kan capek pulang taraweh, pijit tuh. Siapin makanan yang enak. Tapi jangan mubadir. Ngomong baik, jangan buat marah suami gitu loh. Pokoknya berkhidmat kepada suami, hukumnya kan wajib. Setuju nggak ibu-ibu? Nggak ada suara ibu-ibu. Ya Allah. Luar biasa. Nggak, pertama aja setuju, sekarang diam ibu-ibu ini. Pokoknya yang wajib-wajib ini ditekankan, hadirin. Ditekankan. Dan sekali lagi jaga, banyak orang juga taraweh tapi nggak sholat wajib. Ini bahaya. Sering itu. Datang ke masjid jam 8:30 gitu loh. Atau jam 8 pas tarawehnya, karena tahu habis sholat isya kultum gitu, dan sholat taraweh mulainya jam 8:30 karena kan kultum kuliah terserah antum gitu. Jadi lama banget, jam 8:30 baru sholat taraweh. Jadi dia datang ke masjid 8:30 tuh. Isya nggak sholat, datang 8:30. Oh pokoknya habis isya kultum sholat jam 8:30, datang 8:30. Ini nggak benar. Bahkan ada kejadian maghrib nggak sholat. Mas kok nggak sholat? Persiapan taraweh pak. Ya Allah, nggak sholat maghrib persiapan taraweh. Ini nggak benar. Ya. Sekali lagi jaga. Dan antum catat kaidahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan man syaghalahu al-fardu 'alin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan hal-hal yang wajib sehingga dia tidak bisa mengerjakan hal-hal yang sunnah, maka dia dimaafkan dan bisa jadi dapat pahala dari Allah, tetap dapat pahala yang sunnah. Wa man syaghalahu naflu 'anil fardi fahuwa magrur. Dan barang siapa yang sibuk mengerjakan yang sunnah sehingga lupa dengan yang wajib, maka dia tertipu oleh iblis, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Magrur, tertipu dia. Dan itu salah satu talbis iblis yang paling hebat, di antara yang paling hebat.
Jadi iblis nggak mengarahkan kita untuk bermaksiat, tapi iblis ngajak kita sibuk dengan perkara-perkara yang hukumnya sunnah, agar kita lupa dan nggak sempat ngerjain yang wajib. Itu hati-hati. Makanya apa hukumnya, apa hukumnya, apa. Ini yang perlu kita camkan. Yang itikaf nanti, itikaf hukumnya sunnah, jangan sampai melalaikan dari yang wajib. Ada sebagian orang pas itikaf dipanggil orang tua nggak mau pulang, gitu loh. Karena dipikir aku lagi ibadah nih. Kalau dipanggil orang tua hukumnya apa? Wajib. Hukum itikaf sunnah, kalau dipanggil orang tua pulang dan dapat pahalanya. Jangan tetap bertahan. Aku lagi sebel nih, kenapa? Bokap suruh gue pulang. Terus tadi responnya apa? Aku nggak mau. Aku bilang, aku lebih memilih Allah daripada papa. Ya repot. Gimana? Lo yang suruh Anda taat orang tua itu siapa? Allah. Jadi nggak ada Allah daripada papa itu loh. Ini gila. Terus juga ada di tahun-tahun yang lalu, ibu-ibu atau para akhwat iktikaf tanpa izin suami. Nggak dapat restu dari suami. Tiba-tiba suami pulang tanggal 21 udah hilang tuh istrinya, ya Allah. Iktikaf, nggak bilang ini, bawa koper gitu loh. Kan dipikir. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama. Ibu-ibu harus dapat izin suami, dan masalah iktikaf belum kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, tinggalkan yang haram. Jadi masih dalam tataran yang wajib ya. Jadi yang wajib amalan hati, lalu amalan-amalan zahir yang wajib, terus yang ketiga tinggalkan yang haram. Karena yang haram itu wajib ditinggalkan, kan gitu aja. Yang haram itu wajib ditinggalkan. Tinggalkan yang haram. Jangan ghibah, jangan maksiat, jangan bohong. Dan kita sudah jelaskan, man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta atau maksiat, Allah nggak butuh dengan puasanya saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan Al-Imam Ibn Abdul Bar menjelaskan, maksudnya sah tapi amalannya nggak diterima sama Allah. Sah, nggak ada pahala sama sekali. Masuk ke dalam hadits, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, pertanyaannya, cara yang terbaik untuk tidak maksiat itu apa sih? Ramadan mengajarkan kepada kita. Antum masih ingat hadis Bukhari Muslim? Ketika Nabi bercerita tentang orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, apabila ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau ngajak dia berperang, berantem, ribut, apa respon orang yang berpuasa? Hah? Respon orang yang berpuasa apa? Tunggu adzan maghrib? Hah? Respon orang berpuasa, antum diajak ribut sama orang, apa responnya? Inni saim, inni saim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Apa maknanya? Dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah. Nabi sebutkan inni saim, inni saim. 2 kali, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Maknanya, yang pertama ditujukan kepada orang yang mencela atau mengajak berantem kita. Kita diajak ribut, kita katakan mohon maaf saya lagi puasa. Agar apa? Agar kondisi lebih kondusif. Gitu loh. Antum ditunjuk-tunjuk orang, antum bilang mohon maaf saya lagi puasa.
Itu akan lebih kondusif daripada antum ditunjuk, antum balas dengan nunjuk juga gitu loh. Ditunjuk-tunjuk, antum nunjuk lagi, apalagi pakai jempol. Kalah dia kan, tersinggung, marah, akhirnya ribut beneran gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak kondusif. Tapi kalau mohon maaf saya lagi puasa, antum dicaci maki orang, antum caci maki balik, itu akan ribut beneran. Tapi kalau antum netralisir, enggak. Yang kedua, ini menarik sekali. Kata Imam Nawawi, ini shaim yang sering kita dengar dari SD itu ternyata juga harus kita tujukan ke diri kita. Jadi ini bicara sama diri sendiri, ini shaim, denger loh ya, kita nih lagi puasa. Jangan lupa nih, kita lagi puasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terprovokasi. Jadi cara menanggulangi maksiat yang paling ampuh adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan diri ini bahwa kita sedang beribadah. Ini paling ampuh. Dan kalau orang sudah bisa menjalankan hadis ini, maka dia akan lebih enak. Dia akan lebih mudah meninggalkan dosa atau maksiat di kesempatan-kesempatan yang lain. Karena kalau dia bisa nahan dirinya saat dia diprovokasi, apalagi kalau nggak diprovokasi. Ini kan diprovokasi dalam hadis ini. Diajak ribut, ditunjuk-tunjuk, dicaci maki. Ini kan awalnya kita nggak pengen cari masalah. Tapi ini ada orang nyerang kita. Kalau kita bisa mengontrol diri kita dalam kondisi itu, apalagi dalam kondisi normal. Ingetin kita lagi puasa. Ingetin kita lagi puasa. Ini penting. Jadi ingatkan diri kita lagi ibadah loh. Karena ibadah ini yang akan mengkat kita dari maksiat. Mengkat kita dari emosi, dari nafsu. Kalau ngikutin nafsu kan kita hajar aja nih orang. Tapi ketika kita, gue lagi puasa. Saya lagi puasa, nggak cocok, nggak pantas. Udah tenang, hilang udah, nafsu hilang. Makanya kan masih ingat kan pelajaran kita, kapan orang bermaksiat itu, saya masih ingat. Pelajaran Tadkiratus Sami, orang maksiat itu pas kapan? Antum? Iya betul, saat nafsu bergabung dengan lalai. Nasi anak masih ada nggak ya? Nasi masih ada? Oh, masih ada, boleh dapat. Kasih, syukron. Jadi maksiat kan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketika nafsu bergabung dengan lalai. Nah ini tadi, kita nafsu nih, biar nggak lalai apa? Bicara sama diri kita, inget loh, Anda tuh lagi ibadah, kita lagi puasa. Ini puasa ibadah yang mulia. Oh, luar biasa. Ini poinnya. Ingetin. Kita mau maksiat, inget, ajak bicara, jangan sampai lalai. Itu poinnya. Itu poinnya. Karena susah kalau hanya kan ngerem nafsu itu agar nggak lalai. Ketika kenapa seseorang laki-laki misalnya memperkosa wanita yang tampil buka-bukaan? Karena yang pertama nafsu, yang kedua lalai, itu aja. Kalau dihilangkan nafsunya susah gitu loh. Antum bisa hilangkan nafsu antum ke wanita, nggak normal nanti antum. Nafsu kita ada sama wanita, tapi harus di backup dengan jangan sampai lalai. Itu yang lalai itu yang blunder total. Dan cara biar nggak lalai, ibadah, dan ingatkan diri kita untuk ibadah. Makanya ketika Allah mengatakan betapa dewasanya, matangnya, dan tenangnya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat berapa? 63 ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan ketawaduan, dengan rendah hati. Dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh dengan kalimat-kalimat bodoh, sikap-sikap yang bodoh, apa kata mereka? Qalu salama.
Mereka jawab dengan hal yang baik, yang positif. Diajak ribut, itu tadi, ini shaim, ini shaim. Diajak berantem, dicaci maki, dibully, disindir, direndahkan, qalu salama. Dia ucapkan kata-kata yang baik. Antum tahu penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab dalam ayat ini? Kata beliau, kunci bisa tetap tenang dan tidak lalai walaupun udah diserang dan diprovokasi. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, secara makna kuncinya ada di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Siapa yang tahu ayat berikutnya? Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Masih ada? Masih ada. Tinggal berapa lagi masih ada? Ini terakhir. Udah. Anda nggak punya nasi lagi. Terakhir kasih buat beliau. Yaitu orang-orang yang di waktu malam yabitun, mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan sujud dan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Kata para ulama, kemampuan kita mengatakan tidak pada maksiat, kemampuan kita menceraikan antara nafsu dan kelalaian, itu tergantung ibadah kita di waktu malam. Atau salah satu faktornya ibadah kita di waktu malam. Coba di antum introspeksi. Kalau waktu malam antum kuat, isinya ibadah, zikir, itu siang tuh akan gampang ngerem. Ibadah yang bisa ngerem itu kelalaian dan nafsu, itu ibadah. Jadi udah jelas, kalau malam udah clubbing, udah hangout, udah mabok, udah jelas sudah, nggak bisa deh. Ini ayatnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Jadi tinggalkan yang haram di Ramadan. Dan kalau yang mubah aja bisa, masa yang haram nggak bisa? Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Poin yang berikutnya. Setelah itu apa lagi nih yang harus kita prioritaskan? Yang harus kita prioritaskan adalah amalan-amalan spesialis Ramadan. Apa amalan-amalan spesialis Ramadan? Yang pertama, perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ramadan itu semua ahli ibadah turun gunung. Semua ahli ibadah berkompetisi di sini. Para ahli sholat, para ahli tahajud, para ahli siam. Kira-kira yang dari Syawal, Sya'ban, puasa Nabi Daud, pas Ramadan puasa nggak? Kira-kira logika antum tuh, dari Syawal sampai Sya'ban, dia puasanya Nabi Daud tuh, selang-seling. Kira-kira pas Ramadan puasa nggak? Atau dia bilang, oh gue udah cukup, gue udah Daud aja, Ramadan lolo aja deh. Kan enggak, dia pasti puasa. Artinya kompetitor antum di Ramadan itu bukan orang-orang sembarangan. Ini ahli-ahli puasa, ahli zikir, ahli qiraah. Itu turun gunung semua di sini. Semua cari. Dan semua fastabiqul khairat. Lalu kira-kira kesempatan kita jadi yang terbaik itu besar atau kecil? Enggak kecil. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadis surat Imam Ibnu Mubarak. Hadis ini dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Lalu Ibnu Al-Qayyim juga mensitir ayat ini, hadis ini, mohon maaf. Nabi
pernah ditanya, fa ayus shaimina a'zamu ajra. Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Dan menurut siapakah ahli puasa terbaik? Yang terbaik siapa nih? Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikra. Orang terbaik di puasa Ramadan kali ini, kata Nabi, yang paling banyak berzikir di antara mereka. Yang paling banyak berzikir. Dan ini membuka harapan. Kira-kira kalau Nabi SAW mengatakan yang hafal Quran 30 juz, kira-kira peluang antum ada nggak? Mungkin 80% udah tamat nih, sisa 20% lah. Terus Nabi bilang, yang tahu qiraah sab'ah, kira-kira kita masih punya harapan nggak? Nggak punya harapan. Siapa? Siapa sih orang yang berpuasa terbaik? Kalau Nabi bilang yang hafal Sahih Bukhari, kira-kira antum masih punya harapan? Nggak punya harapan udah. Orang model kita innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat doang. Tapi Nabi nggak bilang gitu loh. Nabi bilang yang paling banyak berzikir. Siapa di antara antum nggak bisa banyak zikir? Siapa? Semua bisa. Cuman mau apa enggak? Cuman mau apa enggak? Semua bisa. Makanya di puasa jangan miss zikir pagi, zikir petang, zikir keluar rumah. Zikir. Bawa motor zikir. Ini gadget istirahatin dulu. Kecuali isinya mushaf atau Al-Quran. Atau zikir pagi petang. Nggak apa-apa, antum mau kayak siapa tadi? Al-Imam Ibrahim Nakhai gitu ya. Jadi antum baca Qur'annya di handphone biar orang pikir antum kerjaannya sibuk di sosmed terus, padahal ini udah 6 juz, udah 7 juz, 8, bagus, nggak masalah. Kalau begitu gitu loh. Kalau demikian adanya. Jadi sekali lagi hadirin, perbanyak zikir kepada Allah. Banyak orang lupa nih. Banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Jaga zikir kita. Apa aja lah. Apa aja. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang orang lupa itu ketika sahur. Ketika sahur. Jarang orang beristighfar ketika sahur. Padahal kata para ulama, orang-orang yang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Zikir istighfar. Adz-Dzariyat ayat 18. Kita nonton ini pas sahur. Dulu hilang tuh. Sahur tuh istighfar. Jadi udah selesai persiapan subuh, yang baca Quran, yang istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting. Jadilah orang terbaik di Ramadan kali ini. Antum bisa kalahkan ustadz antum kalau zikir antum lebih banyak daripada ustadz. Bisa. Walaupun hafalan kita kalah, nggak bisa ngomong kita. Tapi kalau setiap saat ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Dan ingat, zikir yang terbaik bukan hanya dengan lisan, tapi diresapi dengan hati. Lalu direnungkan dan dituangkan dengan amalan sehari-hari. Yang membuat zikir-zikir kita gak ada kekuatannya karena hanya dengan lisan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bla 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 bla. Apa sih bla 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 bla? Gak jelas nih orang. Ngapain sih? Ya itu. Gimana mau diterima? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah gak terima tuh apabila muncul dari hati yang lalai dan gak serius. Istighfarlah kepada Allah. Zikir kepada Allah. Yang berikutnya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Hadirin,
ikonnya Ramadan itu Al-Quran. Az-Zuhri mengatakan, Al-Imam Az-Zuhri, huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu ikonnya adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada sesama. Membaca Al-Quran. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini nih Al-Quran diturunkan. Al-Baqarah 185. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Dan pahalanya luar biasa. Dalam hadis Tirmidzi, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu pahala dikalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku nggak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan 30. Modal antum alif lam mim 30 pahala. Amalan lain kalau antum kerjakan, antum dapat satu pahala dikali 10. Tapi membaca Al-Quran per huruf dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Per huruf. Ini baru Al-Fatihah. Gimana Al-Fatihah? Gimana inna a'tainakal kautsar? Gimana baca Al-Baqarah? Kadang-kadang itu dibaca, hadirin. Dan ini para ulama. Saudarinya Imam Malik ditanya, Imam Malik itu kalau Ramadan ngapain aja sih di rumah? Apa kata saudarinya? Al-mushaf wa tilawah. Kerjaannya di rumah baca Quran pakai mushaf. Imam Malik tuh. Imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Baca Quran. Imam Qatada di bulan suci Ramadan 3 malam hatam. Imam Qatada. Kalau Imam Syafi'i antum kan udah tahu semua, antum kan banyak mazhab Syafi'i ini. Imam Syafi'i berapa? 2 kali khatam per hari. 60 kali khatam. Dan ini juga diriwayatkan Imam Abu Hanifah 60 kali khatam. Itu para ulama. Ini sudah hari ketiga. Siapa yang sudah 1 kali khatam? Seperti Qatada. Harus dimaksimalkan, hadirin. Harus. Upayakan. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Di angkot antum baca, di busway antum baca, nunggu baca, nunggu lift tuh pas bubaran baca, naik ojek baca, tuh naik ojek, apa alasan nggak baca? Baca. Dan contoh banyak. Dan terbukti ada saudara-saudara kita tuh di ojek baca tuh. Di angkot dia baca. Ramadan ini. Ini ikonnya Ramadan, membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita nggak bisa khatam di sini, berat kita bisa khatam di luar bulan suci Ramadan. Dan kalau berat juga karena kesibukan yang luar biasa, minimal lah malam tuh 100 ayat antum baca. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Sulaiman Darimi dan dihasankan oleh Syalbani, kata Nabi, man qara'a bimi'ati ayah fi layla kutiba lahu kunutu laylah. Barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat di malam hari, maka bonus pahalanya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah. Pahala qiyamul lail semalam suntuk. Bayangkan. Jadi kalau antum salat tarawih bersama imam, lalu baca Al-Quran 100 ayat setiap malam, berarti 2 malam suntuk antum. Jadi baca. Itu membaca Al-Quran. Yang berikutnya, tarawih, hadirin. Jelas tarawih. Amalan spesialis di bulan ini yang harus kita prioritaskan, itu tarawih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi bersabda, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tarawih semalam suntuk. Maka sekali lagi maksimalkan hal ini. Sholatlah tarawih bersama imam. Sholatlah tarawih bersama imam. Dan kalau antum ingin witir atau antum ingin tahajud lagi sepertiga malam terakhir, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW dalam hadis Muslim itu pernah qiyamul lail setelah witir. Hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi silakan sampai bersama imam, lalu tahajudnya lanjut lagi. Itu nggak ada masalah sama sekali. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk tarawih lebih panjang daripada biasanya. Lebih panjang daripada biasanya. Kecuali kalau makmumnya anak kecil. Tapi kalau normal, atau antum boleh pilih masjid, cari masjid yang panjang-panjang. Kan ini luar biasa. Dan itu praktek para salaf. Antum tahu kata Al-A'waj. Al-A'waj. Beliau mengatakan dalam diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, wa kana al-qari yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'ah. Dulu itu imam baca surat al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 raka'ah ra'an nas lahu qad khaffaf. Dan ketika ada imam mengkhatamkan al-Baqarah dalam 12 rakaat, karena mereka di atas 11, 12 rakaat itu diprotes sama makmum. Masya Allah. Al-Baqarah 8 rakaat. Al-Baqarah 8 rakaat. Berarti 8 rakaat itu 2 juz lebih. Kalau 12 diprotes. As-Sa'ib bin Yazid, hadirin. Beliau mengatakan, tesnya. Sa'ib bin Yazid itu pernah mengatakan Umar memerintahkan Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam di sholat tarawih, dan mereka mengerjakan 11 rakaat. Lalu apa kata Sa'ib? Wa kana al-qari'u yaqra' bil mi'in. Imam pada saat itu bacaannya setiap rakaat ratusan ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asa min tulil qiyam. Sampai kita-kita nih, siapa kita-kita di sini? Orang-orang soleh di masa Umar. Sampai kita-kita itu untuk jadi makmum, kita bertumpu di atas atau bertumpu dengan sebuah tongkat atau kayu. Saking panjangnya bacaan, subhanallah. Ini bukan jamaah Blok M Square seperti kita. Ini di masa Umar bin Khattab, masih ada Utsman bin Affan, masih ada Ali bin Abi Thalib. Itu orang saking lamanya bertumpu dengan tongkat. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang diantara yang paling menakjubkan adalah salat tarawih di Basrah, sebagaimana dikatakan Khalid bin Duraik. Apa kata Khalid bin Duraik? Kata Khalid bin Duraik, kana lana imamun bil Basrah. Kita dulu itu punya imam salat tarawih di Basrah. Dan beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran di tarawih di bulan suci Ramadan. Itu setiap 3 malam khatam, 3 malam khatam, 3 malam khatam. Berarti sekali tarawih 1 malam berapa juz? 10 juz. Famarida. Lalu tiba-tiba imamnya sakit. Yang baca 10 juz ini sakit.
Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, imam sakit gak punya perasaan sih dia. Lalu diganti dengan imam yang lain. Fa khatama bina fi kulli arba'. Lalu imam yang kedua ini mengkhatamkan Al-Quran di setiap 4 malam khatam. 4 malam khatam. 4 malam khatam. Berarti satu malam berapa juz? Kurang lebih 7,5 juz. Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Semoga nih imam sakit lagi. Kan grafiknya nurun nih, 10, 7,5, nanti 5, 5, 2,5, 2,5, 1. Semoga 5 kali sakit. Tapi apa yang terjadi? Jamaah protes. Annahu qad da'af. Jamaah protes karena imam yang kedua ini bacanya terlalu cepat, terlalu sebentar. Kita nggak, kok 7,5 juz nih sholat tarawih apaan? Kita bisa 10 juz. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya kalau nggak bisa 10 juz, 7,5 juz, nggak bisa 5 juz, nggak bisa 3 juz, nggak bisa juga 1 juz, nggak bisa ya setengah juz lah, nggak bisa juga. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, yang terakhir hadirin sekalian, ya karena ini penting ya, yang terakhir amalan spesial di Ramadan adalah infak dan sedekah. Ini penting banget. Infak, sedekah, dan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Hadisnya jelas, kanan Nabi wa ajwadan nas. Hadis Bukhari, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawan Nabi itu di bulan suci Ramadan. Hadirin, Imam Syafi'i mengatakan dari hadis di atas, kita diminta untuk menambah infak kita di Ramadan. Kita diminta untuk menambah sedekah kita di Ramadan. Ramadan adalah waktunya mengamalkan hadis yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai di Ramadan mental kita dikasih. Jangan sampai di Ramadan mental kita diberi. Jangan sampai di Ramadan mental kita gratisan. Kalau di Ramadan gratisan mentalnya, ya gimana di Syawal hadirin? Oleh karena itu beri. Tapi saya nggak kaya, emangnya Nabi kaya? Kan Nabi memiliki kehidupan bersahaja. Dan orang-orang beriman kan nggak nunggu kaya untuk berinfak. Masih ingat surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah. Dan tujuan puasa untuk jadi orang bertakwa. Kalau benar-benar terwujud takwa itu, maka kita akan punya mental suka ngasih walaupun kita lagi susah. Dan tekankan memberikan makan kepada orang yang berbuka, hadirin. Berbuka. Karena kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, kana lahu mithlu ajri, dia akan dapat pahala puasa orang tersebut. Pahala puasa orang tersebut. Ini bukan pahala sedekah, pahala puasanya. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, saya kenapa nih hadirin? Nyari gratisan? Enggak kan? Insya Allah enggak. Ya udah biarin aja orang ngasih, kita tetap fokus. Hadirin, para ulama salaf itu lebih memilih memberikan makan berbuka kepada 10 orang yang berpuasa di Ramadan daripada memerdekakan 10 budak. Padahal antum tahu sendiri, memerdekakan budak itu nggak cukup 50 juta, nggak cukup 100 juta. Kenapa? Pahala puasa. Bahkan sebagian para salaf seperti Daud At-Ta'i, seperti Malik bin Dinar, dia mau pas buka nih hadirin, pas buka makanannya cuma 1, terus dia ngelihat saudaranya nggak punya makanan buka, dia kasih ke saudaranya. Kenapa? Pengen dapat pahala puasa. Jadi bukan bukan aduh gue cuma bawa 1 nih nanti ya, enggak, dikasih nih, antum makan ini, anang gampang, anda beli aja nanti di sana.
dapat pahala puasa. Cuma modal berapa sih? Paling 20.000, 30.000. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Kasih infak kita yang terbaik, sedekah kita yang terbaik. Orang yang bertakwa nggak peduli lagi susah, lagi lapang, yang penting dia ngasih ke orang. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan ke depan kita akan membahas beberapa hal yang belum selesai dibahas. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu sesi tanya jawab nggak? Nggak ada ya? Sudah habis. Kita persiapan dan sekali lagi kita buat natural aja ya. Jadi buat natural aja. Yang bawa makanan ini saatnya memberi, apalagi yang kita kasih penuntut ilmu, berikan kepada teman sebelah kita atau depan kita dan seterusnya. Dan tukar-tukaran juga nggak masalah, kan nggak harus kita punya dua, kita punya satu kasih orang, mungkin kita dikasih rizki juga sama Allah dari yang lain. Maka sekali lagi amalkan hadis tersebut dan ingat hadirin sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari start kita berpuasa pada bulan ini. Manfaatkan start kita dengan baik, rebut pole position agar kita bisa menutup garis finish dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan poin hadirin agak tenang sedikit. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti diijabah. Di antaranya da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang puasa sampai buka. Dan prime time doa detik-detik ini hadirin. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waktu terbaik orang yang berpuasa berdoa itu menjelang buka. Itu waktu yang paling bagus untuk diijabah. Oleh karena itu saling memberi, dan yang sudah selesai dengan hajatnya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.